Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya peserta Matsama hari terakhir hari ini. Mudah-mudahan hari ini kalian masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, sehingga nanti sampai akhir pertemuan hari ini kalian bisa mengikuti dengan lancar. Oke, sebelumnya kita untuk menambah semangat kita hari ini, mari kita ucapkan penyemangat kita, yaitu madrasah hebat, madrasah bermartabat. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Oke. Pada pertemuan Matsama hari yang ketiga ini, sebelumnya Bu Elita seperti biasa akan mengingatkan, saat intinya untuk mengingatkan, yang pertama yaitu jangan lupa hari ini karena hari terakhir dari Matsama, maka kalian tetap harus mengisi absensi kegiatan Matsama. Nanti yang linknya di-share di grup. Kemudian yang kedua juga mengingatkan lagi bahwa pada hari ketiga ini pun kalian masih harus melaksanakan sholat duha dan difoto, kemudian dikirimkan ke WA Group, dan juga foto kegiatan mengikuti daring hari ketiga nanti difoto dan dikirimkan ke link grup Matsama seperti hari kedua kemarin. Kemudian karena seperti biasa bahwa WebEx itu sekali lagi mohon maaf hanya bisa diikuti oleh 100 peserta yang tercepat, maka tenang saja nanti proses Matsama atau kegiatan Matsama hari ketiga ini pun kalian bisa saksikan melalui link YouTube yang nanti kita share di grup maupun di grup 1 maupun di grup 2. Kemudian untuk acara apa saja yang akan kita laksanakan pada Matsama hari terakhir ini, yang pertama yaitu nanti akan ada penyampaian materi kekurikulum dan e-learning, yaitu persiapan untuk masuk ke pembelajaran daring, nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Bagian Kekurikulum. Kemudian penyampaian e-learning nanti disampaikan oleh Bapak Rudi. Kemudian selanjutnya nanti akan ada penyampaian info berbagai informasi, yaitu yang pertama info tentang pembagian kelas, nanti kalian masuk kelas mana. Yang kedua pembagian link WA kelas, nanti bisa kalian masuk di kelas berapa itu nanti akan di-share, tapi di-share di grup. Kemudian nanti ada juga penutupan Matsama hari ketiga. Nah itu nanti rangkaian acara atau rundown acara untuk hari Matsama yang terakhir ini. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka Matsama hari ketiga atau hari terakhir ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi kekurikulum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Kekurikulum, yaitu Bapak Zudin Bapak Zudin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada peserta didik MTSN 1 Wonosobo yang mudah-mudahan kalian di rumah diberi kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi siang hari ini akan kami sampaikan materi tentang kurikulum MTSN 1 Wonosobo. Kami ucapkan selamat datang di MTSN 1 Wonosobo ini. MTS Negeri 1 Wonosobo adalah madrasah yang menghantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, terampil, cinta pada lingkungan, serta berwawasan global. Untuk itu, tidak terlepas dari kurikulum yang digunakan pada MTSN 1 Wonosobo, sehingga dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai daripada tujuan, visi dan misi MTSN 1 Wonosobo.
Mungkin kalian belum tahu tentang pengertian kurikulum. Mohon dicermati bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk itu, pada MTSN 1 Wonosobo, untuk mencapai daripada pengertian kurikulum tersebut, akan kami jabarkan tentang muatan dan struktur kurikulum. Pada dasarnya, muatan kurikulum pada MTSN berbeda dengan di sekolah dasar, ataupun ada sedikit perbedaan dengan madrasah ibtidaiyah. Struktur kurikulum perlu kalian ketahui struktur kurikulum pada MTSN 1 Wonosobo ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A. Satu, di situ ada muatan pendidikan agama. Pendidikan agama ada 4 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, atau yang sekarang adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, matematika. Yang keenam, IPA. 7, IPS. 8, bahasa Inggris. Itu masuk dalam kelompok A. Untuk yang kelompok B, itu ada 1, seni budaya, 2, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3, informatika. Pada tahun ini, muatan untuk di struktur yang ketiga, kita ambil informatika, sesuai dengan surat edaran dari KSKK Pusat. Mungkin madrasah yang lain masih menggunakan mapel prakarya, tapi untuk MTSN 1 Wonosobo akan digunakan informatika. Yang ketiga, muatan lokal. Di situ ada bahasa Jawa, tahfidzul Quran. Itu nanti masuk mulok. Kemudian ada tambahan, nanti adalah kelas sains. Kemudian ada pengembangan diri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktunya per jam pelajaran. Kalau di sekolah dasar, kalian hanya mengetahui tentang guru kelas, tetapi di MTS nanti adalah guru mapel, di samping ada wali kelas. Kemudian untuk alokasi waktu per minggu, yaitu untuk Al-Quran Hadis 2 jam pelajaran, untuk Akidah Akhlak 2 jam, fikih 2 jam, SKI 2 jam, PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Arab 3 jam, matematika 6 jam, IPA 6 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 2 jam, PJOK atau olahraga 3 jam, informatika 2 jam, bahasa Jawa 1 jam,
Quran 2 jam, sains 2 jam. Untuk mapel-mapel UN di MTSN 1 Wonosobo ini punya rencana mau diletakkan pada 5 jam, yaitu antara matematika dan IPA. Kalau di KMA 183 yang implementasinya pada KMA 184 tahun 2019, untuk mapel matematika 5 jam, untuk mapel IPA 5 jam. Tetapi untuk rencana pada tahun ini di MTSN 1 akan memberikan alokasi waktu per minggu khusus matematika IPA adalah 8 jam. Jadi ada tambahan 2 jam. Kemudian muatan kurikulum. Muatan kurikulum di MTSN 1 Wonosobo akan dijabarkan sebagai berikut. Al-Quran hadis. Diharapkan peserta didik mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari tentang kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis, sehingga materi-materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari akan diberikan kepada semua peserta didik di MTSN 1 Wonosobo, sehingga diharapkan kedepannya anak-anak tersebut adalah anak-anak yang berdasarkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar kehidupan. Akidah akhlak. Muatan kurikulum akidah akhlak diharapkan semua peserta didik MTSN 1 Wonosobo mampu berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, bersifat jujur, disiplin, tanggung jawab, inovasi, dan selalu berkreasi. Mapel diharapkan peserta didik adalah mampu menerapkan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa didasari oleh Al-Quran dan hadis. SKI. Muatan kurikulum SKI diharapkan peserta didik itu mampu untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan bagaimana peradaban-peradaban Islam di zaman dulu dan pada zaman sekarang, sehingga semua peserta didik mampu membuat sebuah sejarah baru tentang Islam yang rahmatan lil alamin. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Diharapkan pada muatan tersebut peserta didik adalah menjadi warga negara yang mencintai dasar kita yaitu Pancasila dan cinta pada tanah air, sehingga akan menumbuhkan sifat nasionalisme yang tinggi. Bahasa Indonesia. Diharapkan anak-anak mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga peserta didik MTS Negeri Wonosobo mengesampingkan bahasa-bahasa Indonesia yang pasaran atau bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari tanpa dasar keilmuan. Bahasa Arab. Muatan bahasa Arab diharapkan peserta didik MTS Negeri 1 Wonosobo mampu berbahasa Arab baik dalam pergaulan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Matematika. Pelajaran matematika diharapkan peserta didik mampu menerapkan sains matematika dalam kehidupan sehari-hari dan siap untuk diterjunkan kepada IPA, ilmu pengetahuan alam. Pada materi ilmu pengetahuan alam, diharapkan peserta didik adalah mampu membaca situasi alam, keilmuan baik yang kognitif, psikoteorik, pengetahuan ataupun keterampilan dimohon untuk mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita adalah hablum minal alam atau berhubungan baik dengan alam semesta, sehingga kita dapat menjaga alam semesta dengan baik, juga kita dapat menerapkan materi-materi IPA ini untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi, sehingga peserta didik
MTSN 1 Wonosobo siap bersaing dalam dunia global. IPS, mapel IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita tahu dalam Islam adalah hablum minanas, berhubungan baik dengan manusia. Untuk materi ilmu pengetahuan sosial, nanti akan kita tarik dengan kompetensi satu, kompetensi inti satu, yaitu sikap spiritual, dan KI 2, sikap sosial. Untuk itu, dalam mapel IPS diharapkan anak-anak, semua peserta didik, mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang 8, mampu bahasa Inggris, kita masukkan ke dalam kelompok A, mampu bahasa Inggris. Diharapkan nanti semua peserta didik mampu menerapkan baik di dalam pergaulan di madrasah maupun di luar madrasah dengan berbahasa Inggris yang baik dan benar, sehingga setelah mereka lulus dari MTSN 1 Wonosobo ini siap bersaing di dunia global tanpa mengesampingkan daripada kearifan lokal. Untuk kelompok B ada seni budaya, ada olahraga, dan ada informatika. Untuk muatan lokal ada bahasa Jawa, ada tahfidzul Quran, ada tambahan sains. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, hal tersebut nanti akan kita sampaikan waktu kita sudah masuk ke dalam periode berikutnya. Yang perlu diketahui adalah pada muatan kurikulum ada tambahan pengembangan diri. Yang pertama adalah pramuka yang sifatnya wajib. Kemudian untuk pengembangan diri yang lain banyak sekali akan disajikan oleh MTSN 1 Wonosobo. Sehingga betul-betul peserta didik MTS 1 Wonosobo punya skill yang mumpuni dan siap bersaing, siap menghantarkan MTSN 1 Wonosobo di dunia global. Di antaranya untuk muatan daripada pengembangan diri, kita nanti akan berarah pada satu bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Itu untuk muatan daripada pengembangan diri. Kemudian masuk ke dalam waktu belajar yang normal. Perlu diketahui bahwa untuk waktu belajar di MTSN 1 Wonosobo ini pada masa pandemi COVID-19 itu kita buat waktu belajar yang darurat, juga jam belajar darurat. Tapi akan kami sampaikan yang pertama adalah waktu belajar normal, yaitu hari Senin kita masuk jam 7 tepat dan berakhir nanti jam 13.45. Khusus hari Selasa nanti adalah berakhir pada jam 14.25. Hari Jumat nanti berakhir pada jam 11.30. Sebelum KBM dimulai dari jam 7 sampai jam 7.15 akan dilaksanakan doa dan tadarus bersama. Kemudian pada struktur kurikulum darurat, nanti setelah matsama ini selesai, pada hari 4 kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan. Sehingga kalian mempersiapkan gadget atau tab dan sebagainya yang mendukung untuk pembelajaran tersebut. Perlu diketahui, pada masa pandemi COVID-19, struktur kurikulum darurat, yaitu untuk mapel-mapel PAI, masih sesuai dengan jam normal. Tetapi khusus untuk mapel PKN, hanya saja bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, dan IPA 3 jam. Untuk IPS 2 jam, bahasa Inggris 3 jam, seni budaya 2 jam, olahraga 2 jam, TIK atau prakarya 1 jam, bahasa daerah 1 jam, tahfidz 1 jam, sains 1 jam, dan bimbingan konseling 2 jam. Untuk diketahui bahwa untuk kelas-kelas yang tahfidz nanti akan dilaksanakan setelah
jam KBM selesai. Sama dengan bimbingan dan konseling atau BK, juga nanti akan dilaksanakan setelah jam KBM selesai. Sehingga pada masa COVID ini, struktur kurikulum MTSN 1 Wonosobo berjumlah 37 jam. Kalau pada struktur kurikulum yang normal, kita ada 52 jam. Sehingga ada tambahan kalau dari KMA. Untuk waktu belajar darurat, ini untuk diketahui, hari Senin jam 7 sampai jam 7.30, kalian di rumah wajib melaksanakan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Jadi jam 7 sudah siap kalian untuk wudhu, siap untuk duha, sholat duha, 2 rakaat atau 4 rakaat, dilanjutkan tadarus. Setelah tadarus selesai jam 7.30, maka kalian siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang jadwalnya nanti akan disampaikan oleh wali kelas, akan di-share oleh grup kelas. Untuk itu, siswa kelas 7 yang belum masuk grup kelas, silakan untuk masuk grup kelas. Di situ nanti akan disampaikan jadwal pelajaran, nama-nama guru, wali kelas. Juga nanti akan disampaikan APK e-learning madrasah yang dari KSKK. Untuk itu nanti akan disampaikan tersendiri permasalahan APK. Mohon nanti setelah kalian dikasih link untuk masuk APK yang terbaru, maka kalian silakan download APK tersebut, dimasukkan ke dalam HP kalian masing-masing. Sehingga nanti di hari keempat, kalian sudah siap untuk melaksanakan KBM. Karena KBM di MTSN 1 Wonosobo ini masih bersifat daring atau dalam jaringan dengan menggunakan e-learning madrasah dan KSKK. Kemudian, perlu kalian ketahui bahwa regulasi beban mengajar itu kami ambil dari KMA 183 tahun 2018 yang implementasinya adalah KMA 184 tahun 2019. Untuk standar ya digunakan sistem paket baik kategori standar maupun mandiri dengan mengacu pada KMA 103 tahun 2015. Untuk pengaturan beban belajar, ini yang saya sampaikan tadi, yang normal, kelas 7, 1 jam pelajaran tatap muka 40 menit. Kalau yang 2 jam berarti kali 40, 80 menit. Jumlah per minggu 52 jam. Sehingga kalau dikali menjadi 2080 jam pelajaran tatap muka. Sama, kelas 8 pun sama, 40 menit kali 52 jam, kelas 9 sama, 40 menit kali 52 jam. Nanti ada tambahan untuk kelas 7, tambahan yang pengembangan diri, kelas 8 pengembangan diri, kelas 9 nanti ada pemantapan materi mapelpun yang juga jamnya tersendiri. Untuk itu, silakan kalian ikuti kurikulum yang berlaku di MTSN 1 Wonosobo. Jangan anggap berat, anggaplah ringan, optimis, jangan pesimis. Sehingga apa yang kalian cita-citakan dan MTS Negeri 1 Wonosobo itu cita-citakan akan terwujud semua, yaitu menjadi madrasah hebat, madrasah yang bermartabat dan siap bersaing di dunia global, siap menghantarkan MTSN 1 Wonosobo di dunia internasional, baik akademik maupun non-akademik. Perjuangan kalian kami tunggu, jihad kalian kami tunggu di dalam pendidikan, dan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Gimana? Masih semangat ya mengikuti Matsama hari yang terakhir kali ini? Nah, untuk hari yang ketiga kali ini kita akan belajar sedikit mengenai proses pembelajaran kita saat dari nanti. Jadi, walaupun Matsama 3 hari ini kita selesai, tapi mohon maaf kita belum bisa melakukan proses pembelajaran ke sekolah secara langsung. Karena ada virus corona ini, jadi pembelajaran kita masih dari rumah atau daring. Nah, untuk pembelajarannya, nanti kita itu lebih banyak menggunakan yang namanya internet. Pasti kalian udah tahu ya gimana cara mengoperasikan, contohnya kayak memutar video di YouTube atau membuat video dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan nanti proses pembelajaran yang dilakukan di rumah itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama, nanti proses pembelajarannya kita itu menggunakan yang namanya aplikasi e-learning. Nah, untuk langkah pertama, di sini adalah alamat web yang harus kalian catat. Itu ada e-learning atau titik mtsn1wonosobo.my.id. Jadi saya ulangi sekali lagi, nanti kalian akses di HP kalian dan menuliskan alamat ini, e-learning.mtsn1wonosobo.my.id. Nah, kalau alamat ini sudah kalian tulis dan kalian masukkan ke dalam Google, nanti tampilannya seperti ini. Nah, tapi sebelum kalian masuk ke halaman ini, kalian otomatis bakal disuruh login terlebih dahulu. Nah, untuk username dan password itu nanti bakal dibagikan ke dalam grup kelas masing-masing. Jadi, nanti kita akan kirimkan nama-nama siswa dan di situ ada link grup kelas kalian. Kalian lihat terlebih dahulu, kalian itu masuk di kelas mana. Misalkan siswa atas nama Arina itu masuk ke kelas 7A. Nah, di grup WA nanti, di situ kan kita juga sudah meng-share atau mengirimkan link-link kelas, tinggal dipilih aja sesuai dengan kelas yang sudah diberikan. Seperti saya contohkan, Arina dari kelas 7A, nanti klik aja link grup WA kelas 7A. Secara otomatis bakal masuk ke grup kelas 7A. Nah, di sana semua bakal dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Mulai dari cara pengoperasian, mulai dari cara pembelajaran online, maupun cara pengerjaan soal ataupun ulangan harian nantinya. Makanya untuk langkah pertama, nanti kalian harus gabung ke grup kelas terlebih dahulu. Setelah mendapatkan linknya, kita masuk, terus nanti kalian minta saja ke wali kelas username dan passwordnya. Kalau sudah, kalian tulis alamat tadi, terus masukkan username dan password. Dan nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan e-learning MTSN 1 Wonosobo. Nah, di sini tampilannya itu hampir sama seperti Facebook. Kalian sudah tahu semua ya, menggunakan Facebook. Karena apa? Di sini itu ada profil kita. Jadi kita bisa menambahkan foto kita. Caranya gimana? Di sini kan ada lihat profil Anda. Kita klik aja, terus kita atur. Di sini ada perbarui profil, kita atur foto yang sekiranya paling bagus. Nah, kita upload, kita sesuaikan seperti itu. Nah, ada menu apa lagi sih di sini di aplikasi learning? Nah, kalau tadi kita kan sudah membahas yang di bagian kiri ya, di sini ada profil dan kita bisa mengedit. Selanjutnya untuk di bagian yang kanan. Nah, di bagian yang kanan itu ada yang namanya bimbingan konseling. Nah, di sini kita klik aja layanan BK. Nah, kita klik, jadi kita bisa konsultasi dengan guru BK. Semisal kita ada permasalahan dengan teman, misalkan, dan bingung untuk mengatasinya gimana, bisa berkonsultasi dengan guru BK. Caranya tinggal klik bimbingan konseling, terus kita bisa
berdiskusi atau curhat lah sama guru BK. Nah, selain menu bimbingan konseling, di sini ada daftar siswa dan ada daftar guru. Nah, di sini juga kita bisa seperti Facebook, kita bisa chattingan. Nah, misal teman kita bisa chat dan kita bisa mengobrol secara virtual. Terus yang paling bawah itu ada buku panduan atau download user, itu bisa kalian download, itu adalah langkah-langkah penggunaan dari e-learning ini. Barangkali kalian itu bingung cara penggunaannya, bisa download itu, nanti ada petunjuknya atau langkah-langkahnya. Nah ya, untuk sebelah kanan dan kiri sudah saya jelaskan, selanjutnya adalah yang di bagian tengah ini. Nah, di bagian tengah ini itu kan ada yang namanya kolom masukkan kode kelas. Itu maksudnya seperti ini. Jadi, di MTS kita itu ada 15 mata pelajaran atau 15 mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Nanti kalian minta baca aja sama wali kelas, semisal pelajaran matematika itu kodenya apa. Jadi semisal pelajaran matematika itu adalah kodenya 1NW42CO, itu kalian tulis aja di kolom masukkan kode, terus klik tanda ini, otomatis nanti kalian bakal masuk ke grup kelas matematika kelas 7. Begitupun juga dengan mapel-mapel yang lain. Kalian harus bisa masuk sebanyak 15 mata pelajaran. Karena ini kita sudah masuk ke jenjang MTS atau SLTP, mata pelajaran kita itu adalah jumlahnya 15 mapel. Kalau mungkin di waktu kalian SD atau MI, materinya nggak begitu banyak, tapi untuk yang kalau udah masuk ke SMP atau MTS, itu mata pelajarannya ada 15. Makanya nanti kalian memasukkan kode di sini sebanyak 15, supaya kalian bisa masuk ke grup kelas masing-masing, grup kelas mata pelajaran masing-masing. Itu untuk yang di sini. Terus di sini itu juga ada fitur notifikasi. Jadi semisal ada pemberitahuan, misalkan ada tugas atau apa, nanti bakal muncul di sini. Setelah itu di sini ada kalender. Nah, kalender ini adalah nanti yang menjelaskan aktivitas atau rencana pembelajaran dalam waktu dekat. Misalkan nanti kalau ada ulangan pasti akan ditambahkan oleh Bapak Ibu kalian di kalender ini. Seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai e-learning. Yang jelas untuk masuk ke sini alamatnya adalah e-learning.mtsn1.my.id. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat untuk alamatnya. Nah, untuk teknis penggunaannya nanti kalian minta saja di grup kelas masing-masing. Di sana pasti akan dibantu oleh Bapak Ibu Wali kelas. Mungkin sedikit pengenalan dari e-learning itu saja. Nanti kalau sudah masuk ke grup kelas masing-masing, bakal dipandu lebih jauh oleh Bapak Ibu Wali kelas. Itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih detailnya bisa disampaikan di grup kelas masing-masing. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan profil guru. Kenapa kita sampaikan pada materi ini? Karena biar kalian tahu, walaupun pembelajaran itu masih daring, paling tidak kalian nanti akan tahu walinya, wajah walinya seperti apa, terus guru-guru mapel yang akan kalian nanti mengikuti gurunya namanya siapa, seperti itu ya. Tolong diperhatikan betul-betul. Kita akan mulai untuk profil guru. Bentar. Yang pertama yaitu beliau Dr. Randa Hajah Ratna Ayu Kartika Wulan MMPD. Beliau adalah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Wonosobo. Kemudian beliau juga mengampu guru PKN. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Hamim Fadol.
Beliau menjabat selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan sebagai Guru Mapel Akidah Akhlak. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ahmad Zudin. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Kekurikulum, di mana beliau juga mengampu guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke. Nah, beliau ini yaitu Bapak Lasimin, Sarjana Pendidikan. Beliau Wakil Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Beliau mengampu guru mapel BK, ya, bimbingan konseling. Jadi kalau nanti ada yang ingin curhat, nanti bisa ke beliau. Selanjutnya, nah ini Bapak Kiai, Bapak Muhammad Rafiq. Beliau sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana, ini yang mengatur kelas, mengatur kekurangan sarana prasarana di sekolah ini oleh beliau. Tapi beliau juga mengampu guru mata pelajaran PPKN. Nah, ini yang cantik cerita Ibu Diah Puspitori ini. Nah, beliau menjabat yang pertama sebagai wali kelas 7A. Nah, nanti yang merasa akan itu 7A, nanti walinya Ibu ini. Panggilannya Bu Rini. Nah, beliau juga mengampu guru mapel IPS dan PKN. Itu juga ada nomor WA-nya. Selanjutnya, nah ini yang bermasker hijau. Beliau adalah Ibu Hamidah Helmi. Beliau wali kelas 7B sebagai guru mapel bahasa Arab. Nomor WA-nya adalah nanti yang mengikuti atau jadi anak bimbing di kelas 7B. Nah ini, wah ini muda, keren, Bapak Alim Bustami. Beliau selaku wali kelas 7C. Beliau juga mengampu guru mapel PJOK atau olahraga. Nah, ini yang masih muda sekali yaitu Ibu Wiwit Setianilo. Beliau wakil wali kelas 7D. Nah, nanti ini wali kelas 7D-nya Ibu Wiwit, panggilannya Ibu Wiwit. Beliau mengampu sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah, yang berkerudung pink cerah sekali, ini Ibu Homsatun, sarjana agama. Beliau adalah wali kelas 7E, mengampu guru mapel Al-Quran Hadis. Nah, selanjutnya ini adalah Ibu Hajah Yun Febriani. Beliau wali kelas 7F dan sebagai guru mata pelajaran matematika. Walaupun pelajarannya berat ya, tapi gurunya ceria. Selanjutnya ini Bu Sri Umayyah. Beliau sebagai wali kelas 7G mengampu mapel akidah akhlak. Nah ini manis sekali ibu ini. Beliau adalah Ibu Siti Khairiyah, panggilannya Bu Khair. Nah beliau adalah wali kelas 7H mengampu mapel matematika. Selanjutnya Ibu Desi Nur Farida. Beliau wali kelas 7I mengampu guru mapel bahasa Inggris. Ini kalau kalian ingin berkomunikasi bahasa Londo, bahasa Inggris ya, beliau ini ahlinya. Nah ini beliau adalah Ibu Nur Asyah Ifti, panggilannya Bu Nur Asyah. Beliau wali kelas 7J. Beliau juga sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah ini beliau adalah Ibu Heni Triasuti, Ibu Hajah Heni Triasuti. Beliau sebagai guru mapel matematika kelas 9. Beliau adalah salah satu guru teladan kita karena banyak sekali prestasinya. Nah selanjutnya beliau adalah Bapak Banar Ahmad. Beliau mengampu guru mapel IPS. Nah ini cerah sekali, beliau ini adalah Ibu Kun Robito, ya. Beliau mengampu guru mapel IPA kelas 9. Selanjutnya Ibu Nani Triharyani, beliau mengampu guru mapel bahasa Inggris. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Hajah Sri Suryani. Beliau juga mengampu guru mapel IPA kelas 7.
Selanjutnya ada Ibu Payati, Ibu Hajah Payati. Beliau mengampu guru mapel bahasa Indonesia. Jadi guru mapel bahasa Indonesia itu sekitar ada 5, karena kelasnya banyak. Jumlah kelas kita itu ada 27 kelas. Jadi satu mapel bahasa Indonesia itu ada sampai 5 guru. Oke, selanjutnya beliau adalah Ibu Siti Rahayu. Beliau juga mengampu guru mapel bahasa Indonesia. Selain itu juga beliau sebagai kepala perpustakaan. Jadi ini berkaitan dengan peminjaman buku. Ini beliau yang mengurus perpustakaan. Nah, selanjutnya ini yang sedang kongko-kongko di sebelah gunung. Beliau adalah Ibu Fitri Nurhadizatul Solihah, biasa dipanggil Bu Fitri. Beliau mengampu guru mapel IPA. Nah, selanjutnya ini yaitu Ibu Sri Budiati, ini asalnya dari Kertek. Beliau mengampu guru mapel IPS. Selanjutnya Ibu Haja Eni Susanti, beliau mengampu guru mata pelajaran pengetahuan sosial. Selanjutnya beliau adalah Bapak Jumadi, mengampu guru mapel SKI. Beliau juga sebagai coach, ya, coach dalam olahraga tenis meja. Nah, sudah banyak mencetak atlet-atlet sampai yang berprestasi. Nah, kalau beliau ini asalnya dari wilayah Wonosobo Utara, bagian Reco. Nah, beliau adalah Pak Adi Anis Adi. Beliau mengampu guru mapel bahasa Inggris. Beliau juga sebagai coach olahraga atau ekstra bulu tangkis, ya. Nah, ini beliau, wah, yang seperti raja nih, ya, pakai udeng-udeng. Beliau adalah Bapak Agus Handoko, mengampu guru mapel seni budaya dan ekstra tek-tek. Selanjutnya, yang senyumnya sangat manis, Ibu Hajah Ermi Zulaiha. Beliau mengampu guru mata pelajaran matematika. Selanjutnya adalah Ibu Hajah Rusmiatun. Beliau mengampu mapel SKI, ya, sejarah Islam. Ini adalah Ibu Esti Diana Ulfa, mengampu 2 mapel, yaitu mapel IPS dan PKN. Ini juga rajin berjualan. Nah, ini yang kriwil-kriwil, ini ahli TIK kita, Bapak Zainuddin. Beliau adalah guru mapel informatika dan bimbingan TIK. Ini yang pakai kerudung pink, ya. Ini serba pink, ya, bajunya pink, kerudungnya pink. Ini adalah Ibu Sitin Soifah. Beliau juga mengampu guru mapel atau bimbingan konseling sebagai PK nanti kelas 8 atau kelas 9. Selanjutnya, ini yang pakai kupluk, ini Bapak Agus Waluyo. Beliau mengampu guru mapel bahasa Indonesia. Wah, ini yang keren ini yaitu Bapak Sahid Purnomo. Beliau mengampu guru mapel olahraga. Nah, ini yang imut-imut, ini Bapak Nur Aji Wijaya Kusuma. Beliau mengampu guru mapel IPA. Selanjutnya, nah ini Ibu Apri Arifiani. Beliau juga guru BK, mengampu guru BK. Wah, saat ini sangar nih Bapak Dani Prasetyo. Beliau mengampu guru mapel PCUK atau olahraga. Selanjutnya ini Ibu Faridatun Hasanah. Beliau mengampu guru mapel matematika. Nah, beliau ini yang lemah lembut, beliau adalah Ibu Sumarsih, mengampu guru mapel informatika dan TIK. Selanjutnya ini adalah Bu Istati Hotmah, panggilannya Bu Istati. Beliau mengampu mapel fikih dan akidah akhlak. Nah, ini saya sendiri, Ibu Maria Elita.
kita mengampu mapel IPA. Selanjutnya Ibu Hajah Dewi Anggara ini, beliau mengampu mapel bahasa Inggris, ya nanti ada kelas 7 yang diampu oleh beliau. Ini Bapak Muhtar, beliau mengampu guru mapel fikih. Nah, ini Bapak Muhammad Rudi Giatmoko, ini yang kalau di HP kalian ada tulisannya hostnya ini, nah wajahnya seperti ini. Ini dari wilayah timur sekali, wilayah Jeporo, beliau mengampu guru mapel TIK. Ini Bunyai ya, Bunyai Siti Rohmah, panggilannya Bu Rohmah, karena Bu Sitinya banyak, jadi kalau yang Bu ini dipanggilnya Bu Rohmah. Beliau mengampu guru mapel bahasa Arab. Selanjutnya ini mungkin nanti kalau lihat pas tatap muka sudah agak tambah cabi sedikit. Nah ini Bapak Muhammad Hanif Dovir, beliau adalah mengampu guru mapel PKN. Nah ini yang muda Bapak Muhammad Iqbal Hasani, beliau mengampu mapel bahasa Arab. Ini selanjutnya adalah Bu Ismi Laili Dayati, panggilannya Bu Ismi, beliau mengampu guru mapel IPA. Masih ada. Nah ini yang apa namanya close up ya, berkacamata, panggilannya Bu Eni, nama lengkapnya Bu Eni Septiana, beliau mengampu guru mapel bahasa Jawa. Ini yang ahli memfoto, biasanya beliau ini sering kemana-mana bawa kamera. Beliau Bapak Ahmad Haridi mengampu bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah beliau Ibu Sadar Binanti, panggilannya Bu Sadar karena memang betul-betul sadar. Nah, beliau ini mengampu dua mapel yaitu bahasa Jawa dan seni budaya. Oke, banyak sekali ya. Kalau kalian di SD itu paling hanya 12 guru. Kalau di MTS kita itu tadi kalian mungkin ada yang menghitung sekitar untuk gurunya sendiri sekitar 40-an lebih. Total gurunya ada sekitar hampir 70 guru. Nah, paling tidak dengan profil kami sampaikan seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa mengingat di memori kalian masing-masing ketika tatap muka paling tidak sudah tahu, oh ini yang dulu pakai tudung, ini yang berkacamata Bu ini, seperti itu ya, biar tidak asing sekali. Nah itu tadi penyampaian profil guru MTS Negeri 1 Wonosobo. Nah selanjutnya adalah kita akan menginformasikan lagi tentang pembagian kelas. Nah, caranya bagaimana pembagian kelas? Kalian kan punya ada yang masuk grup 1 dan masuk di grup 2. Di grup mat sama 1, grup mat sama 2. Nah, nanti informasi pembagian kelas ya, itu kita akan share, kita akan bagikan di 2 grup tadi. Nanti di situ ada kelas 7A, siapa saja, kelas walinya siapa, kemudian bawahnya siapa saja anggotanya, kelas 7B sampai kelas 7I ya, sampai kelas 7I itu nanti akan kita bagikan semuanya. Nah, kalian cermati per kelas ya. Buka kelas 7A dulu, ada nama kalian tidak? Kalau tidak ada di kelas 7A, kalian buka kelas 7B ya. Kelas 7B tidak ada lagi. 7 sampai kalau tidak ada namanya di 7A sampai 7H, nah mungkin kalian ada di kelas 7I, buka sampai kelas 7I. Nah, diingat-ingat kalian masuk di kelas berapa. Nah, sudah sampai sini ya. Sekali lagi bahwa nama-nama kalian nanti akan ada di kelas-kelas yang kita bagikan. Nah, hanya kalian masuk di kelas berapa betul-betul harus diperhatikan. Nah, setelah kalian memperhatikan kalian itu masuk di kelas berapa, nanti selanjutnya kita akan membagikan link grup WA di mana di situ nanti ada wali kelas kalian. Nah, nanti ada linknya dari kelas link grup WA kelas 7A sampai link WA kelas 7I. Nah, kalau kalian tadi masuk di kelas 7B misalnya, maka nanti kalian tinggal klik join grup kelas 7B. Nanti di situ seperti kalian mau akses itu, di situ ada HTTP-nya. http://grup WA kelas 7B misalnya.
Nah, kalian tinggal klik di situ, maka secara otomatis kalian akan masuk di grup WA tersebut. Oke, sekali lagi, setelah kalian melihat kalian ada di kelas berapa, di kelas 7 berapa, lalu kalian cari link yang sesuai dengan kelas tersebut. Kalau kalian sudah menemukan di situ ada link kelas misalnya http://2 grup WA kelas 7 apa, kalian tinggal klik http tersebut, kemudian join grup. Nah, secara otomatis kalian akan masuk ke dalam grup kelas tersebut. Nah, nanti setelah kalian masuk grup tersebut, fungsinya untuk apa? Karena kita pembelajarannya daring, maka segala informasi yang berkaitan dengan pembelajaran, cara pembelajaran bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh wali kelas kalian melalui grup WA kelas. Seperti itu ya. Jadi nanti semua informasi kelas, kalau kita sudah selesai matsamanya, maka kalian nanti sudah tidak di grup matsama, tapi masuknya nanti di grup WA kelas ya. Kalau sesuatu tentang pembelajaran, tentang pembentukan struktur kelas, nanti akan dipandu oleh ibu wali kelas kalian atau bapak wali kelas kalian melalui grup WA yang sudah kalian ikuti. Nah, agar kalian mengingat-ingat, walaupun nanti ketika kalian masuk itu sudah ada nama guru wali kelasnya, kita akan mengulang kembali profil wali kelas. Nah, nanti agak lama, nanti kalian silakan sambil mencatat. Semuanya berarti mencatat untuk nomor wali kelasnya. Ya. Nah, yang pertama, wali kelas 7A. Ya. Ini Ibu Rini, nomor WA-nya 0812. Bentar Bu, kita yakin kalian sedang bingung mencari pulpen. Kita kasih waktu, silakan untuk mencari pulpen dulu, kertas dulu. Kita kasih waktu 2 menit, silakan. Oke, kalau sudah dicatat nomor Ibu Rini, wali kelas 7A 0812 1579 715. Sekali lagi 0812 157 9715. Selanjutnya wali kelas 7B. Nah, Ibu Helmi, nomor WA-nya 085 228 634 536. Sekali lagi 085 228 634 563. Selanjutnya Bapak Alim Bustomi, ini kelas 7C, Bapak Alim walinya, nomor WA-nya 0813 2577 1376. Sekali lagi 0813 2577 1376. Selanjutnya kelas 7D, nanti wali kelasnya yaitu Bu Wiwit, di Setioning dipanggilnya Bu Wiwit. Nomor WA-nya 0812 5999 366. Sekali lagi 0812 5999 3636. Selanjutnya untuk kelas 7E, wali kelasnya Ibu Hom Satun. 7E, sekali lagi Ibu Hom Satun, nomor WA-nya 0813 92 49 46 45. 0813 92 49 46 45. Untuk 7F, wali kelasnya yaitu Ibu Yudi Febriani, nomor WA-nya 0813 2709 5341. Sekali lagi 0813 2709 5341. Kemudian untuk 7G, ini nanti wali kelasnya Ibu Sri Umayah. 7G, sekali lagi wali kelasnya Ibu Sri Umayah. Nomor WA-nya 0812 3730 1097. Sekali lagi 0812 3730 1097.
Nah, selanjutnya untuk kelas 7H, wali kelasnya Ibu Siti Khairiyah atau Ibu Khair 7H. Ini nomor WA-nya 085 6424 99122. 085 642 499122. Selanjutnya Ibu Desi Nurfarida. Ibu Desi ini sebagai wali kelas 7I, nomor WA-nya 0813 2718 1144. 0813 2718 1144. Terakhir yaitu kelas 7J, wali kelasnya yaitu Ibu Nur Asyah Rifti, nomor WA-nya 0812 2566 0335. Sekali lagi, wali kelas 7J nanti wali kelasnya Ibu Nur Asyah Rifti, nomor WA-nya 081 225 660 335. Oke, itu tadi mudah-mudahan kalian sudah mencatat semuanya. Nah, sekali lagi, untuk pembagian kelas tidak usah bingung. Kalian yang penting memantau terus apa yang disampaikan, diinformasikan di grup Matsama, baik Matsama 1, Matsama 2. Nanti yang pertama kita akan share nama-nama kalian nanti masuk di kelas berapa. Yang kedua kita akan menginformasikan link untuk masuk di grup WA kelas masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi penyampaian profil sekaligus pembagian kelas kita sudah selesai. Nah, mungkin untuk kegiatan hari ini, selanjutnya, karena waktu sudah siang dan ini hari terakhir bagi kita semuanya, mungkin walaupun kita hanya bisa bertatap muka dengan virtual, tapi tidak apa-apa. Nah, setelah ini acara masa ta'aruf siswa madrasah atau yang disingkat Matsama MTS Negeri 1 Wonosobo tahun pelajaran 2020-2021 akan ditutup oleh panitia. Nah, kepada Bapak Ketua Matsama atau Bapak Ketua Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 1 Wonosobo 2020-2021, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Wonosobo, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTS Negeri 1 Wonosobo, teman-teman waka yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan MTS Negeri 1 Wonosobo, dan anak-anakku semuanya kelas 7 beserta Matsama yang kami cintai dan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melakukan Matsama selama 3 hari ini. Mudah-mudahan di akhir kegiatan Matsama ini kita tentunya masih diberi kesehatan dan diberi kelancaran, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Sholawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami panitia mengucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Madrasah, kepada Bapak Kepala Tata Usaha, beserta Bapak Ibu semuanya, dan tidak lupa kepada semua panitia penyelenggara Matsama, dan juga tidak lupa kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti kegiatan Matsama selama 3 hari. Tentunya kami panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tanpa ada kebersamaan kita semuanya, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik,
sehingga kami ucapkan terima kasih. Kemudian di dalam melaksanakan kegiatan Matsama ini tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah karena keterbatasan dari kami panitia, sehingga mohon maaf kadangkala kegiatan Matsama ada yang sudah langsung bisa mengikuti, ada kala kendala teknis, ada kendala hal yang tidak diinginkan, itu karena keterbatasan dari panitia. Dan tentunya kami sangat memohon kepada semua peserta Matsama pada kesempatan tahun 2020-2021 ini, karena kami sudah mendapatkan materi dari awal sampai akhir, itu tolong bisa diingat-ingat, dan apabila itu adalah perintah maka laksanakan, dan apabila itu adalah larangan tolong betul-betul untuk dihindari. Itu yang harus kalian lakukan sebagai bekal di dalam mengikuti pembelajaran nanti selama berada di MTS Negeri 1 Wonosobo. Dan tentunya dalam kegiatan air ini tidak akan saya sampaikan panjang lebar karena sudah siang waktunya tentunya, dan sudah lelah mengikuti kegiatan Matsama ini. Sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah sebagai awal kalian menjadi murid atau menjadi peserta didik yang sudah betul-betul masuk ke MTS Negeri 1 Wonosobo melalui tahapan Matsama, dan otomatis kalian sudah resmi menjadi peserta didik kelas 7. Dan tentunya apapun yang kalian lakukan berarti betul-betul harus bisa memberikan nama baik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wonosobo. Demikian, marilah kita tutup Matsama selama 3 hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya banyak kekurangan, banyak kekeliruan kami menyampaikan, dan kami menutup pada acara Matsama ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 1 Wonosobo dari hari pertama sampai hari terakhir. Sampai hari ini, pukul ini sudah ditutup, sehingga mudah-mudahan dengan adanya Matsama ini kalian paling tidak sudah mengerti tentang gambaran MTS kita. Saya pribadi, Mari Elita, sudah mengawal Matsama dari hari pertama sampai hari ketiga. Sekali lagi mohon maaf sekali karena pasti banyak sekali kekurangan yang kita sampaikan. Kemudian sebelum kita tutup, sekedar mengingatkan bahwa untuk link yang peminatan, kelas peminatan baik tafsir maupun peminatan olahraga, kelas olahraga, nanti jangan lupa diisi. Untuk peminatannya kalian minat olahraga dan sebagainya, kalian prestasinya apa silakan diisi. Jangan lupa itu. Kemudian tugas-tugas yang belum selama 3 hari ini, tugas belum dikumpulkan, silahkan, kami masih membuka sebagai bukti keaktifan kalian segera dikirim. Mungkin demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Tepuk tangan semuanya.